angkatan 10 dari Kabupaten Pati SD Negeri Sumberan. Dalam kesempatan kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh rekan sejawat saya bernama Bu Nulaila Muyasiro selaku guru kelas 6. Assalamualaikum Bu Lela. Waalaikumsalam Bu Rizky. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Lela? Alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah Bu Lela. Nah Bu Lela, sesuai kesepakatan kita, hari ini nanti kita akan melaksanakan supervisi akademik ya Bu ya, yang berprinsip paradigma coaching. Nah Bu, tujuan dilakukan supervisi akademik ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang nanti akan Bu Lela lakukan agar tujuan pembelajarannya nanti dapat tercapai dan menciptakan pembelajaran yang tentunya berpihak pada murid ya Bu ya. Nah, untuk supervisi akademik ini Bu ada 3 tahapan yang akan kita lalui. Yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi, yang ketiga pasca observasi. Untuk kesempatan kali ini kita akan melakukan pra-observasi ya Bu ya. Kita akan berbincang-bincang, akan berdiskusi. Saya ingin mengetahui sejauh mana persiapan dari Bu Nurlaila dalam mempersiapkan proses pembelajaran yang akan dilakukan nanti ya Bu ya. Baik Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Lela. Yang pertama, harapan apa yang Ibu Lela inginkan pada proses coaching hari ini? Harapan saya itu nanti pada coaching kali ini saya mampu mengetahui dan mendapatkan gambaran mengenai pembelajaran yang akan saya lakukan, terus cara melaksanakan kegiatan pembelajaran saya nanti. Oh, baiklah Bu. Kira-kira materi apa Bu yang akan Ibu Lela sampaikan kepada murid-murid? Materi nanti yang akan saya sampaikan itu mengenai gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Gerhana matahari dan gerhana bulan ya Bu ya. Baiklah Bu. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Lela ini apa Bu? Tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan nanti itu yang pertama dapat mengidentifikasi konsep gerhana matahari dan gerhana bulan dengan tepat. Yang kedua menggambarkan skema terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Dan yang ketiga itu dapat menceritakan, menggambar, serta membuat model gerhana matahari dan gerhana bulan. Wah, luar biasa sekali ya Bu Lela ya, tujuan pembelajarannya nanti agar murid-murid dapat mengidentifikasi konsep gerhana bulan dan matahari. Terus murid-murid juga nanti dapat menggambar model gerhana bulan dan matahari. Begitu ya Bu ya? Iya. Baiklah Bu, tadi kan Bu Lela sudah menjelaskan tujuan pembelajaran. Nah, apa sih Bu strategi pembelajaran yang akan Bu Lela lakukan ini? Strategi pembelajaran yang akan saya lakukan nanti itu pakai problem based learning. Terus saya nanti akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menyesuaikan gaya belajar dari peserta didik saya. Wah, bagus sekali ya Bu. Bu Lela nanti akan menerapkan strategi pembelajaran dengan model problem based learning dan juga pembelajarannya sudah berdiferensiasi. Begitu ya Bu ya? Nah, baik Bu. Selanjutnya, langkah-langkah apa yang akan Bu Lela lakukan agar dapat mencapai strategi pembelajaran itu tadi Bu? Nah, langkah-langkah pembelajaran yang akan saya lakukan nanti itu dengan mengelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajarnya. Ada anak yang cenderung pada gambar itu saya kelompokkan ke visual, terus yang cenderung mendengarkan tuh saya kelompokkan ke kelompok auditori, dan yang suka bergerak saya masukkan ke kelompok kinestetik. Wah, menarik sekali ya Bu ya. Nanti akan ada pembelajaran yang
kelompok visual, terus auditori dan kinestetik ya Bu Lela ya. Nah, baik Bu Lela, tadi sudah menjelaskan langkah-langkah pembelajarannya. Sekarang sudah persiapan yang telah dilakukan Bu Lela itu apa saja Bu? Persiapan yang sudah saya lakukan tuh pertama saya membuat modul ajar, terus PowerPoint, ada video pembelajaran dan juga gambar-gambar gerhana matahari, gerhana bulan. Terus saya sudah membuatkan LKPD-nya sesuai dengan kelompok masing-masing, begitu Bu. Oh, baiklah Bu. Oh iya Bu, tadi kan Bu Lela sudah menjelaskan kalau ada kelompok auditori itu ya Bu ya. Nah, yang termasuk kelompok auditori itu nanti Bu Lela itu akan menerapkan seperti apa Bu? Untuk yang kelompok auditori nanti saya akan mengajak siswa saya untuk menonton video tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Oh, berarti mengajak menonton video gerhana matahari dan gerhana bulan ya Bu ya, lebih ke mendengarkan ya Bu ya. Oh baiklah Bu Lela. Nah Bu Lela tadi kan sudah mempersiapkan modul ajarnya, sudah mempersiapkan PowerPoint-nya. Kira-kira Bu Lela ini perlu dukungan apa saja yang dibutuhkan Bu? Kalau untuk dukungan saya butuhkan dari berbagai pihak Bu. Yang pertama dari kepala sekolah, yang kedua dari Transjawa, terus yang ketiga tuh dari siswa sendiri Bu. Ya baik Bu Lela, berarti Bu Lela nanti bisa mendapat dukungan atau memerlukan dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, terus tentunya berkolaborasi dengan murid ya Bu ya. Oh ya, baik sekali Bu Lela. Nah Bu Lela, dari tujuan pembelajaran yang Bu Lela sampaikan, terus ada strategi pembelajaran yang Bu Lela susun, kira-kira area pengembangan yang akan Bu Lela kembangkan itu apa ya Bu? Nanti area yang akan saya kembangkan tuh tentunya ada pada diri saya sendiri dengan meningkatkan kompetensi saya dan performa saya sebagai seorang guru, sehingga tujuan pembelajaran itu dapat terlaksana dengan baik dan berpihak pada murid saya. Bagus sekali ya Bu ya, mudah-mudahan dapat terlaksana ya Bu ya. Saya juga sangat mendukung sekali apa yang telah Bu Lela rencanakan dan yang akan dilakukan besok pas pelaksanaan pembelajaran ya Bu ya. Tentunya ini semua demi kebaikan muridnya. Nah, tadi kan Bu Lela sudah menjelaskan dari mulai perencanaan strategi yang akan disusun, terus juga persiapannya sudah dilaksanakan juga. Kira-kira waktunya kapan ya Bu Lela akan melakukan pelaksanaan observasi nanti Bu? Insya Allah berarti nanti pas pelajaran IPAS di kelas 6 itu hari Rabu. Oh, berarti besok Rabu ya Bu ya, Iya. waktu pembelajaran IPAS kelas 6 ya Bu ya. Iya. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Terus bersemangat ya Bu ya untuk memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid tentunya, karena semua demi kebaikan murid. Iya. Terima kasih ya Bu Lela ya. Ya, sama-sama Bu. Ya, saya mendoakan Bu Lela tetap bisa memberikan yang terbaik untuk muridnya. Terima kasih Bu Lela atas waktunya. Semangat ya Bu ya, Ya, semangat ya. semangat, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu.
berupa dengan materi gerhana matahari dan bulan. Nah, sebelumnya kita kan sudah pernah belajar mengenai revolusi dan rotasi. Ya. Nah, untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu ya. Ayo semuanya berdiri. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita harus semangat dulu ya. Ayo kita lakukan tepuk semangat bersama-sama. Tepuk semangat. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, sebelumnya saya mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi konsep gerhana matahari dan bulan dengan tepat. Yang kedua, kalian diharapkan dapat menggambarkan skema terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan dengan tepat. Terus yang ketiga, diharapkan dapat menceritakan, menggambar, membuat model gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, di sini saya punya pertanyaan. Nah, apa itu gerhana? Gerhana itu saat apa itu? Pada siang hari misalnya tiba-tiba menjadi gelap padahal siang hari. Ya kan? Pernahkah kalian melihat gerhana? Terus jika pernah, apa yang kalian rasakan? Kalau pagi, kalau terjadi gerhana, gelap. Terus, nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Nah, saya punya tabel pertama. Bagaimana suasana saat terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan? Mas Rafa? Ayo, Mas Rafa. Gelap ya. Memang gelap. Kalau terjadi gerhana matahari total tuh suasananya seperti malam hari. Terus kalau gerhana bulannya apakah juga gelap? Kalau malam hari terjadi gerhana bulan apakah gelap? Bagaimana Mas Rafa? Menurut Mas Rafa gelap atau tidak? Tidak begitu gelap ya, karena ada lampu ya kalau malam hari. Ya, nomor 2, apa yang membedakan gerhana matahari dan gerhana bulan? Ayo tunjuk jari.
Ramadan. Nggak bisa. Terus kelompok auditori. Mas apa ya? Dan Mbak Nova ya, kinestetiknya Karim dan untuk visual nanti saya bagikan gambar mengenai gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, tugasnya nanti menggambar proses terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Untuk auditori nanti saya berikan video berupa terjadinya gerhana matahari, penjelasan tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, untuk yang kinestetik nanti mengunjungi display yang sudah saya buat, sudah saya tempel di sana ya. Oke? Sekarang saya berikan tutorialnya untuk kelompok visual. Terus untuk yang auditori, ini saya kasih video ya, gambar video tentang gerhana matahari dan gerhana bulan ya. Nah, nanti kalian lihat videonya ya. Terus untuk yang kinestetik nanti mengunjungi display yang di sana. Nanti mengambil alat dan bahannya dipahami dulu ya perintahnya apa. Ayo diambil itu lembar kerjanya, diambil. Nah, untuk masyarakat boleh dilihat. Lihat. Oke. Ya. Dipahami dulu perintahnya ya.
Tinggal kalian jawab ya pertanyaannya. Kalau kamu video pasti tulis jawabannya di nomor ketik. Gimana?
Nah, sudah atau belum? Sudah. Sudah atau belum? Sudah. Kalau sudah, sebelumnya kita lagi tepuk semangat ya, biar semangat lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Sudah semua ya? Nah, sekarang coba kalian presentasikan hasil kerja kelompok kalian masing-masing. Ayo, ke depan. Beri tepuk tangan kepada kelompok auditori. Saya dari kelompok auditori akan mempresentasikan pekerjaan kita. Proses kerja gerhana matahari. 1. Bulan bergerak di antara bumi dan matahari. 2. Bulan memiliki cahaya matahari sebagian atau keseluruhan. 3. Bayangan bulan jatuh di permukaan bumi. Bumi berada di antara matahari dan bulan. 2. Bayangan bumi jatuh di permukaan bulan. 3. Bulan terlihat merah
contohnya? Ya. Nah, sekarang coba kalian nah, bumi berada di antara bulan dan matahari. Coba di center Mas Karim. Nah, apa yang terjadi itu terjadinya gerhana apa ya? Bulan. Gerhana gerhana bulan. Terus Perhatikan bayangan bumi di bulan apa yang bayangan menjadi permukaan. lanjut. Apa yang terjadi saat bulan berada di antara bumi dan matahari? Perhatikan bayangan bulan di bulan apa yang bayangan bulan Beri tepuk tangan dari presentasi Mbak Siva dan Mas Karim. Mohon beri tepuk tangannya. Bagaimana tanggapan kalian mengenai presentasi mereka? Dari model yang mereka buat kalian paham ya? Ya. Boleh duduk. Nah, tadi sudah saya beri, sudah saya mengajarkan berdasarkan minat kalian. Nah, sekarang coba kalian beri. Apa itu gerhana matahari? Gerhana matahari terjadi ketika bulan berada di antara matahari dan bumi. Nah, di situ terlihat ya bulannya, bayangan bulannya jatuh ke bumi. Nah, ini adalah proses terjadinya gerhana bulan. Ayo, gerhana apa itu, Mang? Matahari, Mas. Ayo, ibu. Ya, lihat ya, proses terjadinya gerhana matahari ketika matahari dan bumi berada dalam satu garis lurus. Bulan bergerak di antara matahari dan bumi. Nah, jenis-jenis gerhana matahari itu ada 3. Yang pertama gerhana matahari total, yang kedua gerhana matahari cincin, yang ketiga gerhana matahari sebagian. Maaf ya, itu salah ketik. Tolong dimaafkan deh. Lanjut. Apa itu gerhana bulan? Gerhana bulan terjadi ketika bumi berada di antara bulan dan matahari. Di mana bagian, lihat, bagian bulannya tertutup oleh bumi, sehingga bayangan dari bumi jatuh di permukaan bulan. Nah, jenis-jenis gerhana bulan ada 3. Yang pertama gerhana bulan total. Gerhana bulan total itu kalau bulannya terlihat tertutup oleh bayangan bulan, bayangan dari bumi. Terus gerhana bulan sebagian itu tutupan titik sebagian posisinya. Nah, ini tuh posisi gerhana bulan total. Yang ini gerhana bulan sebagian kalau di sini ya. Terus kalau gerhana penumbran
matahari dan gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi pada malam hari. Kalau gerhana matahari terjadi pada siang hari. Terus bumi menutupi bulan. Kalau gerhana matahari, bulannya yang menutupi. Terus yang ketiga, gerhana bulan dapat dilihat dari mana saja di bumi yang menghadap bulan. Tapi kalau gerhana matahari tidak dapat dilihat dari semua tempat di bumi. Kalau yang bumi sebelah sebagian kan malam hari, gak mungkin bisa melihat gerhana matahari. Nah, sebelumnya saya kasih soal dulu, boleh kalian kerjakan. Ya, sekarang boleh dikerjakan. Ya sudah ya, sudah selesai semua. Ya. Nah sekarang boleh dikumpulkan. Jangan lupa namanya ya. Anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah belajar mengenai gerhana matahari dan gerhana bulan? Senang? Senangnya kenapa? Seru? Ya seru karena Kelvin suka menggambar. Jadi saya kasih pertanyaan, terus saya kasih gambar, suruh menggambar. Suka ya? Kalau Mas Rafa suka tidak? Suka dengan pelajaran pagi ini? Ya. Kalau Karim, wah sangat suka sekali karena Karim suka bergerak ya. Suka bergerak, jadi dia suka sekali membuat model-model gerhana matahari, gerhana bulan. Nah sebelumnya, setelah kalian mengerjakan soal, ternyata hasilnya bagus ya. Nah sekarang saya mau bertanya, apa itu gerhana matahari? Gerhana matahari terjadi. Yang keras. Jawabannya yang keras. Bisa dengar saya? Nah, terus jenis-jenis gerhana matahari apa saja tadi?
zodiak. Terus yang terakhir gerhana bulan penumbra ya. Untuk belajar di rumah, kalian bisa saya beri PR ya. Nanti kerjakan di rumah. PR-nya kerjakan halaman 39 rom 1 2 ya. Terus sudah? Nanti pelajaran besok kita akan belajar mengenai sistem penanggalan dari matahari dan bulan ya. Nah, untuk lebih semangat lagi, coba kita nyanyi bersama. Nyanyi coba ya. Bisa? Bisa kan? Ya, kalau bisa yuk. Berdiri semuanya. Ya, terima kasih ya. Nah, selesai sudah pelajaran kita hari ini. Marilah kita berdoa bersama. Semoga kita diberi kesehatan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga besok kita bertemu lagi dan keadaan sehat. Ayo Mas Rahmat dipimpin doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.